wa sahbihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hormat Bapak Ustaz yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah, hormati Bapak Ibu guru serta staf pelaksana yang Bapak cintai, Bapak banggakan, siswa-siswi SMP Negeri 5 Bandar. Lebih dulu adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Hukum, Maha Rahman dan Maha Rahim yang telah urus pagi hari yang sejuk ini dapat melaksanakan sebuah kegiatan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para tabi'innya, para keluarganya, semoga sampai juga. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan memperingati Isra wal Mi'raj di SMP Negeri 1 Bandar pada tahun ini bisa dilaksanakan. Oh iya, bagus ya. Kalau begitu, dan SMP Negeri 5 Bandar ya dapat dilaksanakan untuk Bapak Ibu guru yang sekarang jadwalnya WFO, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Bapak Ibu guru yang dalam jadwal kebagian WFK lebih banyak yang mengikuti kegiatan di rumah, dan pada anak-anak tiap kelas sebanyak 3 orang alhamdulillah, dan monitor muncul mereka juga ikut tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita dan anak-anak sekalian, kalau kita maknai Isra Mi'raj itu kan pindah ya, sehingga ini kalau dianalogikan atau diterapkan pada kita mestinya bisa mengikuti berpindah dalam arti positif ya. Seperti saya kemarin pindah dari kita juga sama dalam bekerja diharapkan bisa lebih, yang tadinya sudah rajin bisa lebih rajin, yang tadinya masih dedikasinya masih kuat meningkat ya, memperbaiki kinerja dan sebagainya. Kampus kita tidak ada hubungannya masalah ibu kepala staf, kepala daerah, tidak, sama saja sama. Tetapi berjalan waktu mestinya kita berpindah dari mulai yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu tidak ada pengaruhnya masalah paspor. Jadi dengan berjalannya waktu kita juga harus memperbaiki diri kita, sekolah kita, pekerjaan kita, aplikasi kita. Itu yang saya harapkan. Jadi selanjutnya saya juga berharap dari peringatan Isra Mi'raj yang memang kondisinya seperti paksa harus virtual, anak-anak yang terjangkau dalam lingkungan paling 100 orang, waktunya terbatas hanya 40 menit, tetapi dengan jumlah dan waktu yang sangat terbatas diharapkan ada satu minggu. Ada nilai yang dapat dipetik baik praktisi pendidikan di SMP 5 maupun pada anak, dan berharap juga pada anak-anak sekalian yang Bapak cintai bisa menyampaikan kepada teman-teman yang kebetulan tidak sempat mengikuti
peringatan Isra wal Mi'raj Salatul Fatih. Itu bagus sekali. Sekali lagi pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Peringatan ini dapat terlaksana yang berbiasa semua, dan saya ucapkan penghargaan sendiri semuanya, khusus juga Pak Ustadz yang bisa melaksanakan mengikuti kegiatan ini, sehingga pesan yang harus tersampaikan kita upayakan tersampaikan. Dan saya berharap sekali lagi hikmah dari peringatan itu saja barangkali. Selanjutnya yang terakhir permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena peringatan ini akan dilaksanakan dengan cara seperti ini, karena memang situasi kondisi yang memang mengharuskan seperti itu. Itu saja, ucapan terima kasih, permohonan maaf bila itu tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak SMP Negeri 5 Banjar yang telah menyampaikan sambutan. Acara yang ketiga yaitu tausiah dari yang terhormat Bapak Ustadz Fadli Hadi MPI. Sebelumnya kepada anak-anak sekalian yang mengikuti virtual Zoom meeting ini, nanti setelah kegiatan ini kalian setelah menyimak dari pembicara dari Ustadz Fadli, silakan untuk meringkas atau merangkum materi apa yang disampaikan. Bisa disampaikan setelah ini kepada Bapak dan Ibu kami kelas masing-masing. Terima kasih. Untuk itu kita simak tausiah dari Bapak Ustadz Fadli Hadi SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Al-ayat. Singkat saja untuk mukadimah. Dipayung maka orang mengucapkan puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi berbahagia ini kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan akan setiap perintahnya, dan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan akan setiap yang dilarangkan olehnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan akan setiap perintahnya Allah, dan diberikan kekuatan oleh Allah dalam setiap menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga salawat beserta salam semoga selalu terkotorkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 5 Kota Banjar, Haji Alhamdulillah. Yang saya hormati para wakasek kesiswaan semuanya. Yang saya hormati para bapak, para ibu guru SMP Negeri 5 Kota Banjar yang saya cintai,
para siswa-siswi, anak-anak kita semuanya yang dimanapun berada saat ini, yang terutama yang bisa mengikuti acara ini atau yang mungkin nanti dengan secara ulangnya mereka seperti itu. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat dan menimbang, alhamdulillah kita sama-sama sono sebetulnya ini. Mungkin para siswa juga sono untuk ke sekolah, ibu bapak guru sama cinta ingin bertemu dengan para kalian semuanya. Tapi apa daya, mengingat situasi dan kondisi kita saat ini, kita lagi dikepung oleh wabah. Oleh karena itu, walaupun kita jauh, biarkan jauh, tapi jauh di mata, dekat di hati, kira-kira seperti itu. Walaupun kita nggak bisa bertemu menatap muka secara langsung, tapi dengan virtual ini, mudah-mudahan kita dapat mengambilkan hikmah, terlebih dalam suasana memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini. Mudah-mudahan kalian semuanya, para siswa-siswi, anak-anak kami, ada dalam kesehatan semuanya, dan kami juga mendoakan mudah-mudahan kelak kalian semuanya menjadi anak yang berguna buat hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, juga beserta para anak-anak kami yang kami cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Subhanalladzi, maha suci Allah. Ayat ini diawali dengan firman Allah. Kalau dalam bahasa kita manusia, ini adalah merupakan sebuah ekspresi luar biasa. Subhanallah, Subhanalladzi, maha suci Allah. Kaget. Subhanalladzi, maha suci Allah. Sama dengan kita melihat sesuatu yang kita kagumi, itu ada keluar bahasa refleks, wow, gitu. Luar biasa, luar biasa. Kenapa ayat ini menunjukkan hal yang demikian? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan alladzi asra bi 'abdihi. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ekspresi dalam bahasa kita wow atau wow itu subhanallah, maha suci Allah, kaget gitu kan? Luar biasa, sesuatu hal yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan hambanya. Ini bukan perjalanan biasa. Kalau Pak Mul dikasih kadir lah itu luar biasa. Walaupun Pak mau saya motornya mogok gitu lah itu mah bukan luar biasa itu. Tapi perjalanan ini perjalanan yang luar biasa yang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh manusia siapapun yang lainnya tanpa kecuali. Hanya orang tertentu yang diberikan kesempatan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Karena bahasanya kayak subhanallah. Nah, apa perjalanan apa ini? Lailan minal masjidil haram, perjalanan yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawakah. Artinya ini perjalanan yang spesial. Berhubung ini perjalanan yang spesial, kemudian tempat yang dituju oleh spesial, tidak mungkin diikuti oleh sembarangan orang kecuali dengan seizin Allah, hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sana pun akan mendapatkan tugas yang spesial juga. Kalau perjalanannya spesial, tempatnya yang dituju spesial, maka tugasnya spesial. Apa tugas yang diperoleh oleh Rasulullah Muhammad SAW? Sholat. Nah, ini yang kita alhamdulillah selama waktu-waktu belum pandemi dulu, belum ada setelah corona dulu, kita ini suka melaksanakan pembiasaan dulu. Mungkin anak-anak kami masih ingat
Kita tiap pagi itu ada di lapangan melaksanakan duha bersama, kemudian tadarus Al-Quran bersama waktu itu ya. Kemudian begitu juga duhur kita melaksanakan bersama berjamaah. Namun mengingat situasi dan kondisi sekarang itu gak mungkin kita laksanakan. Namun itu adalah merupakan spirit untuk kita semuanya, bahwasanya tugas yang kita kerjakan itu adalah merupakan pekerjaan yang tugasnya spesial. Spesial tugas itu bukan sembarang tugas, tapi betul-betul tugas itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita kerjakan. Kenapa demikian? Karena kalau dalam rukun Islam itu ada berapa rukun Islam itu? Ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, yang kelima unggah haji ke Baitullah. Di antara tugas-tugas rukun Islam yang 5 ini, semuanya yang lainnya itu mendapatkan tugasnya di alam dunia, di dunia melalui wahyu. Tapi sholat ini bukan langsung di tempat yang spesial. Kenapa? Karena saking pentingnya sholat, maka tempat tugasnya pun diberi tugas itu di tempat yang spesial juga, di Sidratul Muntaha di sana. Hanya kehalang beberapa hijab. Tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholat itu begitu pentingnya dalam kehidupan kita? Sebab sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kami yakin anak-anak kami sekalian, kalau kita saat ini terbiasa dengan melaksanakan sholat, insya Allah awal akhir kita ini pasti akan ada di dalam keselamatan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibiasakan dengan sholat. Ada yang nanya, Pak Ustadz, WA, Pak Ustadz, kapan saya ini melaksanakan sholat banyak rupanya? Loh, kenapa lupa? Kadang-kadang kalau subuh itu saya ini bangunnya kesiangan. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Sholat seperti itu. Kerjakan saja sholat. Hari ini kamu kesiangan, siapa tahu besok kamu kesiangan lagi. Karena tugas sholat ini jangan sampai diabaikan begitu saja. Saking pentingnya kita di dalam melaksanakan sholat. Sholat ini adalah merupakan tugas yang spesial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia. Nah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha itu adalah merupakan perjalanan yang sangat spesial. Yang spesial yang dengan Allah. Rasul belum berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, ada prosesnya dulu. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibelahkan dadanya dulu. Yang membelahnya adalah malaikat Jibril yang ditemani oleh malaikat Mikail. Kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanam di antaranya yang pertama adalah sifat hilim. Apa itu sifat hilim? Nah, ini mudah-mudahan anak-anak kami sekalian setelah kita melaksanakan kegiatan ini nanti bisa menerapkan apa itu sifat hilim dalam kehidupan kita. Sifat hilim itu adalah sifat tidak mudah marah. Sifat tidak mudah marah, sifat yang lembut, tidak mudah marah. Kadang-kadang orang tua kita kadang-kadang karena IT, paham karena HP segala macam. Kita anaknya ini kan paham gitu loh, jago, SMP 5 gitu loh, jago karena IT segala macam gitu kan. Tiba-tiba orang tua kita nggak ngerti. Kita ngobrol sama orang tua kita, mama, punten, abisnya koyong dipang beli kuota. Sekolah terus tidak tahu hari kuota teh, hari kuota teh kumaha jangan, hidung, coklat, bodas kumaha. Dengan di kolom, ku urang di dia, aku mana selaku anak, aku mana SMP 5 jagoan gitu ya. Banyak mama dengar di kanan kuota, aku bau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat yang sangat lembut.
menghargai. Nah, mudah-mudahan setelah kita melaksanakan kegiatan ini kita sadar ternyata Rasulullah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang spesial karena dilalui oleh sifat-sifat terpuji, ditanam sifat hidup dalam dirinya. Kita ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama harus menanamkan diangkat sifat hidup dalam diri kita. Karena yang namanya manusia bisa jadi hari ini di atas, besok di bawah. Itu udah apa? Memang perputaran kehidupan manusianya seperti itu. Tapi andai kata kita beri sifat ini, walaupun kehidupan kita berputar, silakan saja. Tapi diri kita adalah tetap diri kita. Di saat kita ada di atas, alhamdulillah nikmat dari Allah. Di saat kita ingin mendapatkan musibah, cobaan dan lain sebagainya, kita yakini ini semua akan merupakan takdir dari Allah, cobaan dari Allah. Siapa tahu hari ini kita besok kita turun di atas seperti itu. Yang jelas Rasulullah sebelum diangkat ke Sidratul Muntaha dibersihkan hatinya, ditanam dulu sifat-sifat terpuji yang ada dalam diri Rasulullah. Nah, kita pun bagaimana? Kita nggak bisa Isra Mi'raj, nggak bisa. Misalnya siswa menanyakan, Pak, saya ingin Isra Mi'raj jika Rasulullah naik buruk sampai ke Sidratul Muntaha, mimpi, mal bisa. Tapi kalau berusaha ingin mendekatkan diri kepada Allah bisa. Caranya bagaimana? Rasulullah di antaranya tadi adalah dengan sifat ini lemah lembut. Insya Allah tahu kita menjadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan siswa-siswi SMP 5 telah menjadi anak-anak yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang solehah semuanya. Amin. Kemudian ditanam pada diri Rasulullah ini antaranya adalah ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa beramal tanpa ilmu ngatur akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kapan suka diajar dulu. Waktu sholat diajar bagaimana bacaan sholat, bagaimana gerakannya sholat, mana yang wajibnya, mana yang sunatnya, bagaimana harus kita kerjakannya, itu diajar supaya benar di dalam pelaksanaannya. Tapi andai kata kita menjalankan tanpa dengan ilmunya, maka bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diangkat derajatnya seorang manusia dibandingkan dengan manusia yang lainnya adalah dengan ilmunya. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan para siswa-siswi semuanya rajin di dalam belajar supaya apa? Kelak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahagia ternyata suatu ketika nanti ketemu dengan anak kita yang telah menjadi seorang ahli ilmu pesawat terbang, ketemu di jalan, pas ketemu kita dengan Pak Darso misalnya, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, Bapak masih kenal dengan saya Pak? Siapa kamu? Saya dulu Pak, anak SMP 5 dulu. Ya kan seperti itu, anak SMP 5 dulu. Oh iya, tahun berapa? Tahun sekian. Ingat yang pernah dicubit bahwa ini gara-gara bandel. Ingat, ya, seperti itu. Lalu kenapa? Alhamdulillah Pak, gara-gara saya dulu sering diingatkan oleh Bapak, sekarang saya telah menjadi seorang ahli pesawat terbang. Bangga kita. Dengan apa? Dengan ilmunya. Coba andai kata kita misalnya disuruh sekolah, kamu sekolah, sekarang nggak ada sekolah, alhamdulillah dikasih tugas dibiarkan begitu saja. Apakah kita akan sama orang-orang yang pintar dengan orang yang bodoh? Makanya bersyukur kalian adalah anak-anak yang sering diberikan tugas oleh guru. Dengan kita mengerjakan tugas kita dari paham, yang tidak tahu jadi tahu. Rasulullah diangkat derajatnya sampai ke Sidratul Muntaha, menjadikan orang yang termulia di antara yang mulia, di antaranya anak dengan ilmunya. Maka siapa tahu nanti anak SMP 5 menjadi seorang presiden, kenapa tidak? Dengan apa? Ilmunya. Terus belajar. Orang yang hilim, ilmunya banyak. Siapa tahu kalau menjadi seorang presiden? Tidak ada yang aneh bagi Gusti Allah. Itu mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu dengan ilmunya. Makanya alhamdulillah walaupun sekarang kita tidak bisa menatap muka dengan virtual seperti sekarang ini dengan Zoom, mudah-mudahan spirit buat kita semuanya
terus untuk kita belajar dan belajar orangnya soleh, kemudian orangnya pintar. Subhanallah, itu harapan usaha bangsa dan agama, harapan orang tua, harapan guru semuanya. Saya yakin insya Allah guru akan bangga, orang tua akan bangga mengatakan seperti itu. Insya Allah. Kemudian apalagi ditanam lagi dalam diri Rasulullah SAW sifat sabar ini. Kita baru dapat tugas dari matematika hari ini harus merangkum ini, datang lagi tugas dari IPS ini, kita langsung mengeluh lomba-lomba tuli dia tugasnya. Bagaimana kita jadi pintar kalau banyak ngomong? Maka kita harus didasari dengan sabar. Lihat waktu berangkatnya pagi hari, subhanallah, ada yang jauh segala macam. Ini kan berikan contoh bagi kita semua. Sabar dalam menghadapi apapun pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam melaksanakan tugas, demi tugas khas di masa kita yang akan datang. Isra Mi'raj itu Rasulullah sampai ke seluruh dunia karena seperti itu sabar dalam kehidupan ini. Sabar dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita siswa-siswi semuanya, kadang-kadang teman maklum tetangga kita tinggal di kota, teman kita ada yang dianti, dia bilang, loh kok kamu nggak mau dianti, nggak gaul? Kalau nggak dianti nggak gaul, kita sabar. Dibilang nggak gaul itu kita harus sabar. Biarkan kita disebut nggak gaul daripada harus jadi gaul yang akhirnya menjatuhkan diri kita sendiri. Sabar. Mudah-mudahan Allah berikan terbaik, amin. Kemudian begitu juga sore-sore teman kita ada yang memotoran, apalagi sekarang ini kan ada perintah dalam COVID ini apa namanya? Yang pertama jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker, yang sebagai 3M saya 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Kalau saya itu bukan memperbanyak doa. Nah, memperbanyak doa. Nah, dengan kontrol enggak kerumunan dan lain sebagainya, menghindari daripada nanti kita terkena. Kan ada bahasa lebih mengobati Allah telah menghadapi itu semuanya. Nah, dengan kesabaran yang kita miliki itu, mudah-mudahan kita bisa jadi selamat. Rasul sampai ke sebetulnya utama itu adalah karena ada hal-hal yang seperti itu ditanamkan dalam diri Rasul. Rasul diangkat derajatnya, berjalan sampai ke sebetulnya utama. Tidak dialami oleh manusia yang mampu. Bagaimana caranya? Yang paling kalau kamu dulu bersila itu maaf ini apa namanya itu pantat ya, pantat kalau sebenarnya maaf itu pantat sopan ya, pantat itu tidak sopan itu bahasa Sundanya. Nah, yang mulia itu kepala kalau dari berdiri, yang rendah itu pantat. Bahkan kalau ada yang menggang kepala kita marah, sopan ya kok dikasihlah marah kita. Kalau ada yang megang kepala kita marah. Tapi manakala kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita anggap mulia itu kita turunkan ke tempat yang paling rendah.
ke bawah. Yang kita anggap hina, kita angkatkan ke atas karena Allah tidak melihat bentuk, tapi yang dilihat adalah ketakwaannya seorang hamba. Sifat-sifat yang ada agung dalam diri kita tahu semuanya. Tapi ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buang semuanya. Sifat angkuh, ria, takabur, apalagi gitu loh. Kita buang semuanya. Insya Allah kita akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita anggap mulia, kita turunkan ke bawah. Yang kita anggap hina, kita naikkan ke atas. Maka di situ insya Allah kita akan bisa memperolehkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak melihat fisiknya, yang dilihat adalah takwaan. Kadang-kadang ayah siswa habis itu akan pernah mendekati Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz? Allah menciptakan si itu menggelis, tidak artis. Nah, hari itu memening hidung, geus hidung, pin pendek, hidung pendek, pesek, hidup deh, segala macam itu gini. Nah hari itu memening gelis, segala macam disebutkan gini. Nah hari Allah itu berarti Allah terakhir bukan itu mah fisik pukul hari fisik. Nah manakala kemudian anak dimasukkan ke dalam tubuh itu semua akan jadi makanan jantung. Yang dilihat apanya? Ketakwaannya. Yang kesusulkan nanti bukan orang yang cantik, bukan, belum tentu. Belum tentu orang yang cantik bisa jadi anu dan pesek pendek. Bisa jadi kalau dia takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak tertentu juga orang yang cantik, tapi ahli surga. Bagaimana ketakwaannya? Itu. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Amin. Sebetulnya banyak yang ingin kita sampaikan, tapi mengingatkan waktu kita dijumpkan segitu dulu. Tapi insya Allah anak-anakku sekalian, setelah pertemuan hari ini yang tutupnya seperti ini, pokok nama insya Allah setiap hari Jumat kita akan memberikan audio, akan kita kirim lewat wali kelas masing-masing. Mudah-mudahan menjadikan kebaikan. Terakhir dari saya, jangan pernah bosan dalam belajar, jangan pernah bosan dalam melaksanakan sholat, jangan pernah mematuhi, jangan bosan ikuti nasihat yang adalah untuk prosesnya kita di masa yang akan kekurangan karena dalam bentuk seperti ini hapunten kepada anak-anak kami semuanya. Mungkin dalam penyampaian Pak Ustadz pada hari ini ya seperti ini karena gimana ya, hanya terlihat dari hati saja orangnya, nggak terlihat itu dirinya, terlihat gimana gitu, bisa merasakan dengan hati tapi tidak terlihat dengan mata gitu. Jadi bicaranya itu antara hati dan mata itu gimana gitu ya. Tapi walaupun demikian, tetap kita ambil hikmahnya saja yang baik, ambilkan hikmahnya oleh kalian semuanya. Tapi kalau ada ucapan Pak Ustadz yang kurang baik, tinggalkan saja, karena Pak Ustadz juga satu manusia biasa. Segitu, mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi urusannya, akhirul kalam, usikum wa iyyakum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Fadli Adi SPDI yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita mendapat sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustadz Dandi yang telah menyampaikan tausiah. Semoga kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir langsung kepada acara ini. Saya dari
Sekali lagi saya sebagai pemandu acara ini tentunya banyak kekurangan dan kehilapan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup semuanya kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk anak-anakku, terima kasih telah mengikuti kegiatan virtual ini. Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sekali lagi selamat untuk anak-anakku. Selamat tinggal untuk acara ini. Kita sampai jumpa lagi di acara-acara selanjutnya yang lebih heboh lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih semangat lagi. Terima kasih sekali lagi. Dari Tuhan Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.